Jati Kampung Rosok. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Kami mohon maaf dalam kesempatan ini karena permintaan dari daerah-daerah supaya kita berkunjung ke sana dengan unitnya. Misalnya kemarin ada SMS dari daerah Mojokerto untuk kita berkunjung ke sana, tetapi lain waktu pasti kita akan. Nah, saat ini kita berada di dalam suatu tempat yang inilah namanya pendopo di Kecamatan Singosari. Tidak ada orang yang tidak mengenal nama Singosari, karena nama itu di samping Indonesia, dunia pun mengenal, karena Singosari adalah sejarah yang begitu amat mendalam di dalam pikiran mereka seluruh dunia, dengan Kenaro dan terutama Kendes, wanita suci yang mengukir rahimnya melahirkan darah raja-raja besar Nusantara. Nah, tepatnya di Singosari ini adalah, kalau Anda berjalan menuju ke Malang, Batu, pasti melewati kecamatan yang namanya Singosari. Kita ada di lereng Gunung Arjuno, agak ke timur sedikit, dan kita didampingi dua gunung besar, Gunung Semeru dan Gunung Arjuna. Dan dalam perjumpaan hari ini, kita sebenarnya tertarik atas suatu rencana dari masyarakat. Kenapa kami katakan masyarakat? Karena rencana ini murni dari ide para pemuda, para tokoh-tokoh budayawan, seniman, dan masyarakat yang pengen mengangkat Singosari ini ke permukaan. Bahkan moto beliau-beliau ini bukan main hebatnya, jangan kenal Indonesia sebelum menyentuh Singosari. Ya, bukan main hebatnya judul itu. Ya, kita tunggu saja. Panitia ini sedang berjalan, nggak tahu kapan programnya, bagaimana programnya. Dan hari ini ada dua narasumber. Yang satu adalah yang sudah disepakati oleh mereka. Beliau adalah Mas Muhammad Mahfur. Beliaulah ketua panitia yang nanti akan melaksanakan program ini. Lalu yang kedua adalah suaranya sering kita dengar di TVRI, di Raseta, bahkan juga sekali tempo di Dama TV. Beliau sebenarnya adalah seorang priayi yang lagi prihatin karena dibayang-bayangi oleh meluapnya lumpur lapindo di Porong sana. Tapi beliau sempat juga hari ini dengan ruman mukanya berseri-seri datang ke sini, dan beliau adalah Pak D. Soekarno. Tepuk tangan untuk Pak D. Karno ini. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kami dengarkan. Mas Muhammad, Anda mempunyai program yang begitu bombastis. Saya pakai nama bombastis. Umumnya masyarakat sekarang tuh jangankan berpikir nasional, hidup sehari-hari aja udah susah. Kok malah Anda berpikiran pengen jangan kenal Indonesia sebelum nyentuh Singosari. Sebenarnya program apa yang ada di sini? Ya. Awalnya kita dari hasil sebuah perenungan wasiat dari Bapak, ya, dari Presiden pertama RI, yaitu jas merah, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, berangkat dari itu kita mencoba untuk membuat sesuatu yang nantinya bisa menjadikan minimal Malang Raya ini terangkat ke permukaan, minimal Malang Raya, begitu. Ya, memang kondisi Indonesia saat ini lagi kurang beruntung, banyak sekali demo-demo, banyak sekali menuntut kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan itu kami simpulkan bahwa mereka belum mengenal apa dan bagaimana Indonesia. Manakala sudah mengenal, insya Allah akan memperjuangkan dengan sesuai dengan relnya. Jadi kita dan teman-teman khususnya dari Singosari, ada Pak Fanani, ada Pak
Hari Setiawan yang banyak membantu kita, terutama beliau-beliau ini. Nah, gitu. Terima kasih, tepuk tangan. Dan sudah barang tentu sepintas selalu tadi itu, kalau kita gambarkan ada 2 poin yang menyentuh hati kita. Yang pertama adalah minimal Malang Raya itu akan ke permukaan. Sebenarnya mungkin di gambaran beliau ya memang sudah dinamis, sudah berusaha. Yang namanya Batu, yang namanya Kabupaten Malang, Kota Malang. Tapi kelihatannya beliau sebagai warga negara masih tidak puas sampai di situ saja. Kalau kita cermati pendapat selanjutnya, beliau tadi mengatakan kita susah karena belum kenal Indonesia. Ini yang begitu sangat menyentuh hati kita. Kita hidup susah karena belum mengenal Indonesia. Logikanya mungkin ada wacana lama yang mengatakan jangan sampai ayam mati di lumbung padi, mungkin begitu. Ini tidak salah juga karena sudah bukan rahasia lagi. Kalau kekayaan dunia itu sebenarnya 40% ada di Republik yang namanya Indonesia. Dan benar juga. Oleh karena itu kita mencoba sepintas dulu sebelum ke bapak-bapak para tokoh yang sudah ada di sini. Pak Dekarno, Pak Dekarno sebagai orang yang kebetulan berada di luar daerah Kabupaten Malang atau khususnya Singosari, dengan sepintas tanggapan beliau dan program beliau tadi itu bagaimana Pak? Terima kasih. Sebenarnya untuk mengangkat kejayaan Singosari itu bisa belak-belakan. Karena apa? Kita lihat dulu kesadaran sejarah dari masyarakat Singosari itu sendiri. Ini pijakan pertama. Yang kedua, kita harus bisa membaca potensi-potensi daerah yang sekarang sedang berkembang maupun yang bisa dikembangkan. Ini perlu diinventarisir. Karena apa? Karena peninggalan Singosari merupakan kerajaan awal dan berdirinya sebuah kerajaan besar Majapahit, tidak mungkin tidak meninggalkan satu peninggalan, baik itu budaya, adat istiadat, arkeologis, dan lain-lain. Ini perlu kita kembangkan lebih lanjut. Apa bisa? Bisa. Kenapa enggak? Salah satu contoh, pakaian yang indah dibawakan oleh Ken Dedes. Apa enggak bisa ditarik menjadi pakaian pengantin khas Singosari? Salah satu contoh. Kemudian situs-situs peninggalan. Apa enggak bisa dijadikan wisata sejarah? Itu bisa menimbulkan keuangan. Kemudian yang ketiga, adat istiadat, tradisi-tradisi lokal. Itu pun masih bisa dikembangkan asalkan kita mau, kita bersatu, dan kita profesional. Oleh karena itu sifat-sifat lama akibat sebuah penjajahan panjang yang 3.000 tahun menjadi bangsa buruh kita tinggalkan. Kita harus sekarang berpikir entrepreneurship, berpikir wirausaha. Tanpa begitu tidak akan bisa. Kita kalah dengan daya saing. Ingat, di tingkat dunia Indonesia daya saingnya cuma pada urutan 126 di antara 168 negara. Memperhatikan kan? Sekarang orang-orang cerdik pandai di Indonesia, setiap 50.000 orang Indonesia yang disebut memiliki profesi atau yang cerdik pandai hanya sekitar 316 orang. Sedangkan Jepang, 5.000 orang Jepang yang cerdik pandai ada 565 orang. Ini satu tiga perbandingan akan jomplang. Oleh karena itu panitia semacam menuju kejayaan Singosari, saya mendukung. Bagus, bangkitkan kembali kerajaan Singosari menjadi kejayaan masyarakat Malang sekitarnya. Satu contoh, adakan festival budaya. Itu pun bisa melibatkan uang. Apa tidak bisa? Bisa. Adakan festival kesenian Singosari, bisa. Topeng Malangan, bisa. Dan lain-lain dan lain. Kalau kita kupas panjang, saya secara pribadi siap membantu panitia untuk sukses itu. Ya, terima kasih. Mas, setelah mendengar dari Pak Dekarno tadi itu, kurang lebih bayangannya itu bulan Mei itu kegiatannya apa saja, Mas, kira-kira? Ya, kita ada tujuh kegiatan. Yang pertama, kita mengadakan
pawai keperkasaan prajurit Singasari. Kita rencanakan start awal dari Candi, ya, dari perempatan Candi, Jalan Kertanegara, terus berjalan ke timur ke arah Jalan Raya, kemudian ke selatan dan belok ke Jalan Tumapel dan finish di lapangan Tumapel. Itu pertama. Yang kedua, kita adakan pawai, ya. Kita adakan pameran yang nantinya kita akan mengangkat seluruh potensi yang ada di wilayah Malang Raya, baik itu potensi kerajinannya terutama, ya, kerajinan, home industry, agribis dan lain sebagainya, yang mengarah kepada produk anak bangsa. Makanya judulnya kita buat pameran anak bangsa, ya, pameran produksi anak bangsa. Selanjutnya kita ada kegiatan gebiar seni, dan kegiatannya kita pusatkan di lapangan Tumapel. Mohon dukungannya, karena ini masih batas wacana, kita akan menampilkan tokoh-tokoh nasional dalam hal gebiar seni ini. Selanjutnya kita juga ada kegiatan talk show yang kita beri judul PDKT pada Singasari. Jadi Apa PDKT itu? PDKT itu pendekatan, Pak. Pendekatan. Jadi kita sengaja membuat istilah itu karena audiensnya ini adalah kita mengundang siswa-siswi SLTA se-Malang Raya. Talk show ini mengarahkan tema bangkitnya Kerajaan Singasari. Jadi nanti mengupas sejarah akhir dari Pakuwon Tumapel, ya. awalnya Kerajaan Singasari. Itu. Selanjutnya kita ada pernak-pernik lomba yang juga memunculkan rasa kecintaan kepada tanah air. Kita ada lomba mewarnai, nanti temanya juga gambar-gambar dari situs-situs Singasari. Macam-macam, ada lomba mewarnai, ada lelang lukisan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita terakhir ada Singasari Singosantri Jalan Pagi bersama Gus Ipul. Rencana kita mengundang Wakil Bupati untuk bersama-sama bersama rakyat untuk jalan sehat. Wakil Gubernur bersama-sama jalan pagi bersama rakyat gitu. Nah, karena Singosari sekarang itu kental dengan nuansa Islam, maka jalan sehat nanti kita setting secara Islami, begitu. Jadi bentuk kegiatannya seperti itu. Oh ya, terima kasih. Ya, meskipun belum terlaksana, tapi cukup gembira buat kita. Dan kalau kita bicara Singosari, sudah barang tentu sepintas lalu pasti yang hadir di antara tokoh-tokoh ini punya gayung bersambut tentang itu. Hanya ada waktu 2 menit, sementara ini kami persilakan, ini sang empu kita ini, Pak Fanani, berdiri aja nih. Ini empu yang abad milenium ketiga membuat keris. Yeah. Terima kasih. Selamat siang, bapak-bapak, saudara-saudara, terutama pemirsa TV Dhamma. Kalau menurut pendapat saya, pertama dari uraian Ketua Panitia yang memakai moto Jaya Singosari, kemudian ada moto yang lain, jangan kenal Indonesia sebelum kenal Singosari. Maka kalau acara-acara yang ditampilkan tadi itu sepertinya hanya acara gebiar yang kemudian hilang. Tetapi buatlah acara yang menggigit. Misalkan acara itu ada pembuatan monumen atau bahkan
Museum Singosari, yang nantinya museum itu tentu saja kalau dikelola dengan baik akan ada sepanjang masa. Tapi kalau acara yang tadi itu hanya gebiar seperti itu, mungkin acara selesai ya hilang. Mungkin sementara itu, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang bisa digali, yang tentu saja itu bisa jadi potensi yang akan disuguhkan sesuai dengan mutu yang tadi disampaikan. Sementara itu terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata gemilang juga idenya. Ini PR ketua panitia, tidak sekedar panitia melaksanakan prakerja selesai tidur, ternyata idenya bagus. Bagaimana membuat museum tentang Singosari. Betul, karena patung Kededes setelah dibawa ke Nederland di India sana tahun 1995, jadi sekian ratus tahun patung itu dibawa. Begitu dibawa pulang ke Indonesia, seluruh wanita Eropa umumnya menangis, begitu cinta terhadap simbol Ibu Nusantara yang rahimnya melahirkan raja-raja di dunia ini. Jangan kemana-mana para pirsawan Dama TV, kita lanjutkan ini dalam Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Anda masih begitu setia dengan acara Kiprah Jati di Dama TV ini. Dan tadi itu sang empu di zaman modern, Bapak Panani yang pernah mendapat gelar juga dari Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai suatu lambang bahwa suatu simbol bahwa begitu berharganya suatu karya-karya modern tentang apa yang pernah dibuat oleh para leluhur kita. Dan tadi itu kita telah semakin lama semakin bergairah mendengarkan program panitia ini. Dan kebetulan saat ini di belakang kita ada sebuah lukisan karya Pak Heri Setiawan. Pak Heri Setiawan, menurut saya mau berdiri, Pak. Iya, terima kasih. Ini Pak Heri Setiawan. Ini cocok dengan semangat panitia. Kenapa? Ini adalah ceritanya Arjuna pada waktu menjadi jagonya Dewata. Non pada waktu itu kahyangan para Dewata diserang salah seorang yang bernama Prabu Nirwata Kawaca. Adalah seorang raksasa yang pengennya mau menguasai bumi, bulan, dan sebagainya. Entok kembali kepada manusia bahwa dewa pun kalau sudah kehidupan ini kalah kabut, kembali kepada kita. Inilah hukum di dalam kitab mengatakan bahwa ke surga, semua ciptaanku yang pengen ke surga harus mengabdi kepada manusia. Minimal program acara ini adalah mengangkat masyarakat Malang Raya khususnya Singosari untuk ke surga dunia. Minimal hidupnya enak, sejahteraannya lumayan, cari duit sehari-hari juga gampang, karena leluhur menurut Pak Karno sudah meninggalkan semua potensi yang bisa, maaf, agak seronok sedikit, mendatangkan duit. Kenapa mesti tidak kita pelihara? Terima kasih. Oleh karena itu kita kembali, dan setelah tadi Empu Fanani mengatakan seperti itu, ini ada salah seorang budayawan, seniman, karena beliau aktif menggerakkan di Singosari juga. Mungkin bapak-bapak juga tidak begitu kenal sekaligus namanya, Pak. Dengan program tadi itu bagaimana menurut Anda? Nun sewu, nama saya Parno. Kalau lengkap itu panjang, Parno Wibakso Hadipuro. Itu nama pinaringan saking Kerso Dalem Keraton Surakarta. Menanggapi rencana program dari Mas Muhammad yang sangat hingar-bingar untuk meluhurkan Singosari, untuk menampilkan Singosari, saya sangat salut dan sangat setuju. Tidak hanya mendukung, tapi saya siap menjadi bagian dari rencana itu. Dan juga menanggapi dari audien yang hadir, tidak hanya sekedar acara, saya juga sangat setuju. Saya sudah berjuang nuwun sewu, dah berangkat dari diri saya sendiri. Saya nguri-nguri kebudayaan dan menampilkan ciri khas-ciri khas budaya bangsa, nuwun sewu. Dan itu saya lakukan setiap hari. Setiap hari tanpa budaya, baik etika, moral, atau budaya nun sewu ke tiang sepuh kados pundi, itu saya lakukan karena saya merasa menjadi orang Singosari, saya harus bisa mengangkat adat budaya Singosari. Untuk itu sekali lagi saya setuju dan siap
menjadi bagian dari rencana yang sangat luhur itu. Terima kasih. Bukan main, janji ini coba. Siap mendukung dan siap untuk bersama-sama. Ini memang harus, karena semakin gotong royong, semakin guyup, semakin dipikul sama akan menjadi ringan. Boleh dari antara kita bertanya juga boleh, ini juga ada anak-anak kita. Anak-anak kita mesti harus kita dengarkan. Karena yang tua-tua ini pada hakikatnya adalah untuk kedamaian, ketentraman generasi kita. Ini ada anak-anak kita, ini monggo dengan namanya ya, Cahyu ya. Kira-kira dengan bapak-bapak program ini menurut Nanda itu apa yang ada di benak? Nama siapa, dari mana? Nama saya Rohma, dari kelompok Singosari sini. Saya bangga sekali panitia bisa mengadakan acara ini. Karena acara ini bisa mengingatkan remaja-remaja sekarang yang lupa dengan sejarah-sejarah dulu. Seperti yang Bapak katakan tadi, jangan mengenal Indonesia sebelum mengenal Singosari. Ya istilahnya saya bangga sekali bisa mengenal sejarah yang dulu. Sekarang kan banyak remaja-remaja yang lupa. Dengan acara ini kita bisa mengingat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bukan main. Ternyata anak-anak kita juga sesensitif itu untuk menanggapi semua kehidupan ini yang berjalan secara dialektika. Dan memang benar, dan hari ini memang kelihatannya kalau kita tidak diselingi, ini salah satu panitia kalau nggak salah mempunyai syair-syair atau puisi yang patut kita dengarkan. Kelihatannya juga mengarah pada semangat spiritualisme panitia. Silakan Pak Wito. Kerendahan hati, buah karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di muka bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pikiran jalan. Kalau engkau mampu menjadi jalan raya, jadilah jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi dan rendahnya dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Terima kasih. Iya. Khususnya kepada anak-anak kita, puisi dari Bapak Taufik Ismail tadi itu memicu kita, mencambuk kita sebagai seorang warga negara. Andai kata setiap warga negara mempunyai setetes air yang tak ubahnya diteteskan di tengah-tengah padang pasir, paling tidak itu sudah merupakan satu dharma. Artinya apa gunanya kita hidup kalau tidak bermanfaat untuk lingkungan, apalagi bangsa dan negara. Intinya tadi puisinya adalah ke sana. Dan memang kita masih berbicara masalah ini, apakah ada usul-usul atau pertanyaan-pertanyaan ya, monggo. Kira-kira 1,5 menit. Rahayu. Rahayu. Nama saya Pidekso dari Lowaru. Mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Pak D. Soekarno dan juga tentang semboyan-semboyan, dan juga telah dikemukakan oleh Pak Jatin tentang patung Kededes sejarah, begitu menggetarkan hati saya. Ada hal yang sangat menarik dari Singosari. Selama ini saya senang keliling, terutama di Singosari. Tadi Pak Karno menyinggung tentang potensi daerah, mungkin arkeologisnya, situs-situs
daripada Singosari. Berangkat daripada apa yang dikemukakan oleh Mazmur, yaitu tentang awal pemikiran adalah perenungan. Mungkin situs-situs itu sendiri dimasukkan daripada yang namanya kegiatan, mungkin yang nomor 7 itu saja. Jadi jangan ditonjolkan daripada religi tertentu, tidak. Tapi situs itu yang mungkin menjadi renungan-renungan atau menjadi tempat bagaimana menyikapi situs-situs itu, mungkin dikunjungi apa yang baik. Tentu saja kita serahkan kepada Pak Jati, akan lebih tahu bagaimana mengelola situs itu dengan perenungan-perenungan. Sebenarnya kalau Malang Kota sendiri, Malang Raya sendiri itu banyak. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mas. Intinya adalah usul kepada panitia di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat memasyarakat, dan masyarakat sini mulai juga menyentuh kepada lingkungan yang ada. Lingkungan itu ada situsnya, ada peninggalannya, ada tulisan sejarahnya, ada dan lain sebagainya seperti itu, namanya sumbangan. Terima kasih. Dan memang berbicara masalah mengangkat Singosari memang penuh dengan kesabaran, ketelatenan, dan kegegap gempitan. Karena dari situlah hanya dengan kejujuran, kesederhanaan, dan keluhuran, semua tidak yang berat mesti akan ringan. Dan jangan kemana-mana, warga masyarakat, pendengar dan penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih dalam gegap gempita Kiprah Jati. Iya. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Anda Mojokerto, Kertosono, Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Malang Raya masih setia di acara ini. Dan berbicara masalah Singosari, kalau kita cermati memang bukan main hebatnya. Coba kalau tidak percaya, buktikan. Di seluruh Nusantara atau Indonesia atau Nusantara itu sebenarnya termasuk ya India, ya ada yang di namanya Kamboja, ya Vietnam. Cermati betul-betul dari seluruh pekerjaan yang namanya candi-candi yang terbuat dari batu. Tetapi karya candi-candi Singosari, garapannya adalah begitu amat halus dan molek. Ini yang sangat digandrungi, berarti orang di Singosari ini hatinya lembut. Dan oleh karena itu kerajinan-kerajinan di Singosari ini cukup banyak ditawarkan di mana-mana, dan bahkan ada yang diekspor juga, misalnya sandal. Lalu ada juga yang namanya kelompen, meskipun kelompen terbuat dari kayu, tapi buatan dari Singosari begitu molek apabila dipakai khususnya oleh para wanita. Demikian juga kok untuk latihan juara-juara nasional juga banyak yang dikerjakan di masyarakat dari sini, dan masih banyak yang lainnya. Dan bahkan tadi semuanya mengarah kepada Singosari untuk Indonesia. Nah, lebih dari itu, kelihatannya kita juga pernah menyaksikan berkali-kali tentang sejarah Singosari dalam bentuk visualisasi audio dan visual atau film atau sinetron. Ini ada salah seorang anggota KFT. KFT itu adalah karyawan TV dan film. Ini Mas Dimas, tolong. Sementara ini kok belum bisa mengangkat ke permukaan namanya dunia. Letak kelemahannya di mana? Selamat malam pemirsa Dhamma TV. Berbicara masalah Singosari, saya itu orang film yang sebetulnya baru sadar kalau membuat film itu kalau orangnya pernah hidup, kita harus kulo nuwun, budaya yang pernah hilang. Ceritanya tahun 2001 itu saya membuat film Ken Arok, sinetron Ken Arok untuk televisi pendidikan Indonesia. Semua tokoh itu tidak bermasalah, hanya satu tokoh yang bermasalah, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes itu waktu yang pemeran Ken Dedes, waktu mau dikasih pakaian Ken Dedes itu hampir sakit. Ternyata saya sadar ini belum kulonwun. Saya akhirnya kulonwun ke Candi Singosari, ke mana dibantu oleh spiritual dari Singosari, akhirnya sukses. Dan berbicara tadi seperti yang akan dilaksanakan di Singosari, mohon
budaya kita yang melaksanakan apa saja, kita harus kulon nuwun tradisinya bagaimana. Saya mohon sesepuh di sini lebih tahu, mungkin Pak Jati juga lebih tahu. Itu harus kulon nuwun dulu bagaimana caranya. Seperti kalau sawah, kalau kata tidak bagaimana kan hilang, akhirnya kena wereng. Nah, saya mohon tokoh Ken Dedes ini yang ceritanya waktu itu difilmkan oleh Jos Rudi Eva Anas yang seronok, yang ketika kita sudah membuat sudah bagus, tetapi ternyata masih salah. Ken Dedes itu begitu, setelah saya amati 3 tahun ini, Ken Dedes itu amat sangat hebatnya. Setelah saya belajar ke tokoh-tokoh termasuk Pak Jati, ternyata wanita Ken Dedes itu tidak sembarangan. Ternyata dia lembut dan dia tidak seperti yang digambarkan selama ini, Pak Jati mungkin ya. Saya mohon petunjuknya lagi karena saya sudah canangkan tahun 2012 ini saya harus membuat apapun Ken Dedes, ataupun di dokumenter, ataupun film, atau sinetron, saya harus buat. Mungkin ada pemodal atau yang punya uang, mungkin walaupun dengan 100 juta ataupun 10 miliar, saya tetap akan buat. Itu sejarah. Itu Pak Jati, mohon terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Intinya memang benar, mumpung belum terlanjur, jangan coba-coba kita itu melecehkan kepada leluhur kita. Sementara orang leluhur bangsa lain disanjung-sanjung, tetapi leluhur kita kadang-kadang diabaikan. Jadi jangan menyesal kalau suatu saat kita hidup menderita karena tidak pernah menarik benang sejarah dari kehidupan itu sendiri. Padahal seluruh ajaran baik agama atau apapun mengajarkan seperti itu. Misalnya di lereng Arjuna sebelah sini ada suatu pegunungan. Pegunungan itu sebenarnya namanya adalah Zaman Singosari, namanya adalah Kambang Ayun. Kambang Ayun artinya semua calon-calon, semua pangeran, calon-calon raja yang nanti menjadi Hanggabaya di Majapahit itu harus melakukan samadhi di sana. Tetapi apa disebut oleh orang sana Kambang Ayun? Saudara-saudara kita sangat menyesal menyebutnya dengan nama Budok Asu. Itu suatu nama pelecehan dan penghinaan. Jangan diulangi lagi. Kalau alam tidak ingin murka terhadap kita, nama yang asli adalah Kambang Ayun. Artinya bagaimana manusia mengadakan suatu pendekatan dengan semesta alam. Karena alam semesta ini hakikatnya adalah perwujudan dari yang maha hidup itu sendiri. Dan tanpa alam tidak mungkin kita bisa hidup. Hadirin semuanya dan para pendengar, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih banyak senior-senior yang pengen berdebat. Ini ada teman saya yang ini kalau nggak salah mantan terbang di angkasa, Pak Darmaji, monggo. Dengan usul anak-anak kita, adik-adik kita bagaimana Pak ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Empu Jati Kusumo. Saya sebagai bagian dari warga masyarakat Singosari, walaupun asli saya dari Jogja, namun saya sudah hampir 40 tahun di Singosari, jadi sudah menyatu dengan Singosari. Pertama, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Jati yang memfasilitasi acara ini bisa terlaksana, juga kepada Ketua Panitia Pak Ustadz Muhammad Mahfur, demikian juga kepada sesepuh budaya Mbah Karno dan para hadirin sekalian. Kalau tadi disampaikan oleh saudara Ketua Panitia, yaitu temanya Jayalah Singosari, tidak mengenal Indonesia sebelum mengenal Singosari. Itu tidak terlalu salah, karena dari kesejarahan itu membuktikan bahwa insya Allah kalau nggak salah pada abad ke-7 Mbah Jati ya, itu Singosari kalau orang bilang menjadi embrio Nusantara, karena Singosari pada waktu Prabu Kertanegara itu kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara, bahkan lebih, sampai ke Pamalayu, Madagaskar, dan daratan Laut Cina Selatan. Makanya kalau Singosari mau diangkat, ini saya sangat setuju sekali,
Nanti insya Allah imbasnya tidak hanya Malang Raya, tapi harapan kami kepada Nusantara. Dan orang yang berjiwa besar, orang yang dikatakan besar adalah orang yang pandai mengagungkan kejayaan masa lalu dan selalu mengingat kepada leluhur. Kita menjadi enak demikian karena cikal bakal kita, para leluhur kita tinggal memetik buah yang kita rasakan sekarang. Maka mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Saya setuju dengan Pak Empu Fanani supaya nanti tidak hanya hilang begitu saja tanpa bekas. Alangkah baiknya nanti ditindaklanjuti, kita buat laboratorium budaya yaitu Monumen Singosari supaya nanti bisa terkenang terus untuk generasi penerus dan Singosari akan menjadi berkembang. Ini sesuai dengan program visi dan misi Kabupaten Malang dengan mantepnya yang salah satunya ikonnya adalah wisata dan budaya. Iya, terima kasih. Singosari jangan kalah dengan Jogja dan Bali. Insya Allah Nusantara Indonesia yang kita cinta ini ada 3 titik yang mempunyai magnet yang tinggi. 1 Bali sendiri, 2 Ngayogyakarta, Hadiningrat dan seluruh kawasan wilayahnya termasuk Solo, dan insya Allah Singosari justru roh yang tertua itu di Singosari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata tidak salah. Panitia bersemangat bersama-sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, al-mukarom, bapak-bapak yang menjabat di sini semua sayuk sayak saikoproyo. Sebagaimana adik-adik masih ingat bagaimana Prabu Kertanegara pada waktu melindungi negeri ini diserang dari Mongol sana dari utara, dikepung. Beliau mengatakan, "Hei, tuan-tuan sudah mampu mengarungi sungai Huangho dan Yang Sekiang. Tuan-tuan juga sudah mampu mengarungi lautan Pasifik yang begitu amat luas. Tetapi andai kata tuan-tuan bisa mengembalikan alur sungai Berantas kembali ke puncak Gunung Arjuna, itu lebih mudah daripada memenggal leher Prabu Kertanegara." Lah, semangat kebangsaan inilah yang mudah-mudahan gegap gempita dari Singosari dengan tetap berjalan dengan kita kiprah jati. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih penonton Dama TV yang kami muliakan. Sekali lagi, mohon maaf kalau daerah lain belum bisa dikunjungi oleh Dama TV dalam acara Kiprah Jati ini. Meskipun dari Mojokerto juga sudah mulai minta untuk kita bisa ke sana dengan daerah lain. Terima kasih. Dan untuk sementara tadi saya lihat ada salah seorang juga yang pengen mengeluarkan isi hatinya sebagai warga Singosari. Dipersilakan. Namanya sekaligus, Mas. Terima kasih. Nama saya Prayitno, saya warga desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari. Yang ingin saya sampaikan dalam acara ini yaitu yang pertama, kami terima kasih sekali dengan akan adanya panitia yang akan mengangkat Singosari, yang tadi dikatakan jangan mengenal Indonesia terlebih dahulu sebelum mengenal Singosari. Ini pertama saya ada masukan, Mas, untuk meluruskan kembali sejarah kerajaan Singosari. Karena yang saya dengar selama ini, apa yang dipelajari oleh anak-anak sekolah ini rupanya sudah nggak benar kerajaan Singosari. Masa kerajaan yang begitu luas, makmur, tentrem, lojinawi terjadi pembunuhan berantai seperti itu. Itu mungkin akan dibenahi. Saya memberikan masukan untuk membetulkan sejarah Singosari yang sesungguhnya. Jadi kalau saya hitung umurnya Singosari ini sudah 790 tahun dari berdirinya 1222. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau Ki Jatikusumo mengatakan bahwa kita di Singosari ini sering dilewati uang yang begitu besar, begitu banyak tapi nggak pernah mampir. Ini saya juga memberikan masukan juga, tolonglah diberikan arah ya. Di Singosari ini kan banyak peninggalan. Salah satu contoh di Jalan Kartanegara itu ada 2, ada Candi Singosari, ada patung Dwarapala, tapi di sana kan nggak ada petunjuknya. Orang mau masuk ke Singosari gimana? Oh, nggak ada petunjuknya. Terus berikutnya peninggalan yang berupa air.
yang ini banyak dilupakan ya oleh orang Singosari sendiri. Percaya atau tidak percaya, setiap akan ada pencalonan mulai bupati sampai presiden itu mesti datang ke desa saya, Mas. Mandi di desa saya yang namanya Sumber Nagan. Ini juga nggak ada petunjuk arahnya dari pusat kota Singosari. Ini mohon untuk dibuatkan petunjuk sehingga masyarakat itu bisa tahu. Terus yang terakhir, kami juga mendukung ya tentang kegiatan Singosari tadi yang dikatakan Jayalah Singosari atau Bangkitlah Singosari. Ini tidak saja Singosari ini promosikan oleh orang-orang kita yang ada di Singosari. Kalau bisa kita juga minta tolong saudara-saudara kita yang di luar Singosari untuk promosi Singosari. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cemerlang sekali. Ini sebelum kita gegap gempita ke yang lainnya, kembali ke narasumber ini. Mungkin ada sesuatu setelah menanggapi ini semua tadi, Mas. Monggo, Mas Muhammad, kami persilakan. Terima kasih atas semua masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Tadi saya tangkap memang perlu untuk kita meninggalkan sesuatu, tidak hanya sebatas gebiar terus selesai. Panitia nantinya akan membuat suatu buku, karena tadi ada acara PDKT ya, pendekatan talkshow ya, yang nanti akan mengundang narasumber-narasumber. Nah, dari berbagai latar belakang. Nah, dari situ akan kita kumpulkan menjadi sebuah buku, dan tentunya ini juga akan muncul wacana meluruskan sejarah. Nah, seperti kita ketahui bahwa di hadis Jawa ada namanya kalau kita mencari jodoh tentu ada rumusan bibit bobot bobot. Mana mungkin seorang raja itu muncul dari latar belakang yang demikian kelam. Nah, ada sesuatu yang terselubung. Dan dari buku-buku literatur yang saya baca, ternyata patokan dari buku Pararaton itu ternyata tidak sinkron dengan situs-situs yang kemudian ditemukan. Dan situs-situs itu kemudian dapat ditarik kesimpulan, yang kesimpulan itu berbeda dengan Pararaton. Nah, buku yang nanti kita terbitkan akan menjelaskan itu semua. Nah, kalau untuk museum dan laboratorium mungkin kita akan mengusulkan ke depan, insya Allah. Nah, terus mengenai mengangkat ekonomi masyarakat Singosari khususnya, kita juga mendorong adanya lomba untuk membuat souvenir khas Singosari. Ini sebuah ironi bahwa Singosari kota wisata budaya, kota wisata purbakala, tapi ternyata tidak ada souvenirnya sama sekali. Ini sebuah ironi, dan kita akan melombakan membuat souvenir yang khas Singosari. Itu upaya-upaya ke depan kita. Dan sedikit tambahan dari saya, Jayalah Singosari itu tidak hanya sekedar ungkapan harapan, tapi Jayalah itu sebetulnya adalah sebuah akronim, kepanjangan dari junjung sejarah dan budaya untuk lahirkan Handaka Singosari. Ya, ternyata lebih ke Pendeta Pak Dekarno, ada tambahan? Kalau menanggapi semua usulan pendapat dari para tokoh Singosari, saya kira sudah dapat kita simpulkan bahwa kejayaan Singosari harus kita bangkitkan kembali. Kemudian langkah yang harus kita ambil secara konkret ialah mengumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat menjadi satu kesatuan untuk mendukung acara ini. Yang kedua, jangan lupa cakupan wilayah Singosari harus dikembalikan kepada sejarah Singosari.
Artinya tokoh-tokoh yang kita kumpulkan menjadi satu itu tidak hanya masyarakat Singosari atau Malang Raya, termasuk wong Sidoarjo, karena itu kerajaan Jenggolo bagian kerajaan Kauripan. Kenapa enggak? Nah, itu pun bisa kita jadikan satu, menjunjung tinggi daripada kejayaan Singosari itu. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu mulai saat ini untuk membangun kejayaan Singosari itu kembali. Karena apa? Seperti katakan tadi, kita tidak mengenal Indonesia, tidak mengenal Singosari. Benar. Karena apa? Berangkatnya Nusantara adalah berangkat dari Singosari. Meskipun rangkaian sejarah secara kronologis sejak abad keempat, Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, Sanjaya, sampai kepada Kauripan dan Tumapel, sampai kepada Kerajaan Majapahit, dan kemudian Negara Republik Indonesia, merupakan satu rangkaian sejarah yang bisa dipisahkan. Oleh karena itu benar apa katanya Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita di Singosari pun demikian, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Memang benar, ada suatu ungkapan yang jujur dari Pak Dekarno tadi itu. Memang setelah perjanjian Giyanti pada waktu penjajahan Belanda, Pulau Jawa ini terpisah menjadi 3. Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Tapi sebelumnya, yang namanya suatu titik fokus pemerintahan adalah mempunyai areal yang begitu sangat luas. Sejenak tadi kita bisa merenung, katanya Pak Prayit tadi itu tidak benar kalau zaman Singosari ada bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Satu, itu memang betul. Bagaimana beliau-beliau membangun tempat-tempat suci yang namanya candi-candi itu dengan peperangan yang begitu tusuk-menusuk tiap hari, pasti tidak mungkin. Hanya kita saja yang tidak telaten untuk mencermati kebenaran itu. Dan yang kedua, Pak Dekarno tadi itu sebagai orang yang kebetulan berdomisili secara administratif di daerah Sidoarjo, tapi beliau sadar bahwa dulu sebelum ada Majapahit dimulai dari Singosari. Bahkan Sidoarjo pun pada waktu itu termasuk areal Singosari. Keberanian beliau akan mengajak kepada lingkungannya, kepada siapa saja untuk berangkat mendukung, menjunjung, bersatu kembali dalam satu spirit dalam program yang dilakukan oleh panitia tadi. Tepuk tangan untuk Pak Karno. Mudah-mudahan yang ada di Trowulan, karena disebut Mojopahit, mesti harus ada Singosari dulu. Apalagi Kediri. Dikatakan Kediri karena antara Kediri dan Singosari merupakan satu kesatuan, gelang kali berantas yang menggodok manusia untuk membangun suatu dinasti Atlantik yang kedua yang namanya adalah Majapahit. Hampir 300 tahun. Dan tugas kita ini di negeri ini, siapa saja mari bersatu untuk membangkitkan kembali berkibarnya suatu nuansa Nusantara Atlantik ketiga atau Mojopahit kedua. Zaman memang baru dan modern. Otak kita harus semakin terbuka, semakin modern. Tetapi kepribadian harus tetap berbudi luhur. Sebagaimana tinggalan-tinggalan situs-situs, aksara-aksara, dan lontar-lontar yang ada di negeri ini. Dan saya yakin Anda semuanya akan tetap gegap gempita dengan kiprah jati. Iya, saudara-saudara, terima kasih. Jangan kemana-mana. Para persawan Dama TV yang kami muliakan, sampai berjumpa tiap minggu jam 19 sore. Terima kasih dalam kiprah jati. Yo, monggo, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih.